Belanda bangkrut. Hal itu disebabkan karena dampak Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro dan dampak krisis ekonomi Eropa pasca Perang Dunia I. Untuk mengatasi kebangkrutan negeri, maka dibentuklah HVA pada tahun 1879 dengan mengelola 39 unit usaha produksi dan 7 komoditas perkebunan. Masa kejayaan HVA dimulai tahun 1890 dan di tahun 1925, gedung kantor HVA yang saat ini Anda lihat dengan gagah berdiri untuk pertama kalinya menjadi simbol kejayaan perusahaan modern yang mengangkat sebuah negeri dari kebangkrutan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1958, Presiden Soekarno menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Dan kembali, gedung HVA ini menjadi saksi sejarah pembangunan ekonomi pertama bangsa Indonesia melalui Perusahaan Perkebunan Nusantara atau PPN. Pada tahun 1996, gedung HVA yang berada di Jalan Merak nomor 1 Surabaya menjadi gedung PTPN 11 yang merupakan penggabungan dari PTPN 20, PTPN 24, dan PTPN 25. Dan pada awal tahun 2024 menjadi gedung kantor PTPN 1 Regional 4 yang merupakan penggabungan dari PTPN 10 dan PTPN 11. Gedung HVA atau kini merupakan gedung kantor PTPN 1 Regional 4 tidak hanya menjadi saksi sejarah perjalanan perusahaan perkebunan di Indonesia, tetapi juga menjadi bukti bahwa sektor perkebunan, khususnya tanaman tebu dan industri gula, memberikan sumbangsi ekonomi besar bagi pembangunan bangsa, menjadi tonggak ekonomi sejak era Belanda sampai Indonesia merdeka. Dan dari gedung kebanggaan kita semua ini, yang kokoh tidak termakan oleh waktu, akan melahirkan optimisme bahwa apapun yang terjadi dapat kita lalui bersama. Berikut adalah 7 fakta masih terjaganya orisinalitas dari gedung PTPN 1 Regional 4. Pertama, sebagai peninggalan zaman Belanda, gedung ini dirancang khusus oleh Marius J. Hulswijk, Vermen, dan Ed Kuipers. Ketiganya merupakan arsitek ternama pada masanya. Nama ketiganya pun dapat ditemui pada ukiran dinding lobi bawah gedung ini. Kedua, melalui pemanfaatan bunker sebagai pusat edukasi wisata, maka kisah sejarah gedung PTPN 1 Regional 4 masih tetap dijaga hingga kini. Pada zaman Belanda, bunker digunakan sebagai area parkir sepeda. Hingga pada masa kependudukan Jepang, bunker dialihfungsikan sebagai tempat penyimpanan senjata. Ketiga, terdapat 8 ruas yang diletakkan di sebelah kiri dan kanan interior lobi lantai 1. Dan ke-8 ruasnya terdiri dari 8 lambang kota besar seperti Makassar, Banyuwangi, Batavia atau Jakarta, Bandung, Semarang, Cirebon, dan Surabaya, serta 1 kota di Amerika, yaitu Suriname. Keempat, desain tangga pada lobi lantai 1 sama sekali tidak mengalami perubahan. Anak tangga berbahan dasar marmer putih dari Belgia dan barister logam keemasan, serta detail plafon yang diimpor dari Belanda merupakan desain tangga lobi sejak awal pembangunan. Kelima, desain-desain relief yang tampak pada bangunan pun masih terjaga. Relief-relief tersebut merupakan karya dari W.O.G.N., seorang seniman berkebangsaan Belanda. Di bagian relief burung Garuda saat ini, terdapat relief Tugu Pahlawan di sebelah kiri dan lambang kota Surabaya di sebelah kanan, yang sebelumnya pada zaman Belanda, relief tersebut berisi patung Direktur HVA Biederinck. Keenam, penampakan kursi yang terbuat dari kayu buatan Belanda dengan ukiran HVA pun
masih terjaga keasliannya terletak di lobi lantai 2. Ketujuh, gedung di bagian halaman belakang PTPN 1 Regional 4 memang terlihat ada perbedaan, yakni adanya penambahan 2 bangunan di sayap barat dan timur pada tahun 1987. Akan tetapi, 2 bagian bangunan berikut posisinya masih sama dengan pada masa Belanda atau HVA kala itu. Waktu terus berlalu, era terus berubah, tapi kebanggaan akan tetap terpatri. Dan kita tidak boleh berhenti di sini, karena semua bisa kita lalui. Berdiri tegak untuk kejayaan Ibu Pertiwi.